Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Eka Mustikorini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Ayu Fuji Lestari dengan NIM 362258302157. Saya dari kelas 1C TRPL. Dan di sini saya akan mempraktekkan yaitu tentang Data Manipulation Language atau DML dalam praktikum modul 5. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan memanipulasi data dengan menggunakan perintah select. Perintah select sendiri yaitu perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam sebuah tabel, yang mana pengembangannya perintah ini akan menjadi sebuah perintah yang sangat penting dan sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Perintah-perintah select yang akan saya praktekkan diantaranya yaitu pemberian nama alias. Pemberian nama alias di sini saya akan menampilkan dengan perintah nama alias pada kolom dan perintah nama alias pada tabel. Yang kedua yaitu ada menampilkan data lebih dari 2 tabel. Kemudian ada clause order by, group by, terus operator in, between and, fungsi aggregate, dan yang terakhir yaitu ada having. Selanjutnya akan kita bahas dengan menggunakan beberapa program. Selanjutnya kita akan menuju ke program yaitu dengan pertama-tama kita akan masuk ke dalam exam yaitu dengan cara cd exam /mysql /bin. Kemudian kita enter, kita akan memasukkan password yaitu dengan cara /mysql -u root -p, kemudian enter. Karena di sini kita tanpa password, maka kita selanjutnya langsung enter saja. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam MariaDB. Kemudian kita akan masuk ke dalam database yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yaitu kepegawaian perusahaan. Titik 2. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam database. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum. Pertama, kita akan pemberian nama lain atau alias. Di sini, dalam pemberian nama lain atau alias dapat digunakan untuk memberikan alias pada sebuah kolom ataupun pada sebuah tabel. Selanjutnya, kita akan mengecek apa saja yang ada di dalam tabel. Di sini saya akan mengganti nama alias yang terdapat dalam tabel pegawai, yaitu dex pegawai. Titik 2, enter. Nah, di sini dalam field terdapat nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, nomor KTP pengawas, nomor departemen, dan nama belakang. Selanjutnya kita akan mengecek apa saja yang terdapat dalam tabel pegawai. Caranya dengan select bintang from pegawai, titik 2, enter. Selanjutnya kita lanjutkan dengan praktikum yaitu pemberian nama lain alias pada kolom. Caranya yaitu select nama. Di sini saya akan merubah nama ini, kemudian dengan nama lain nama underscore pegawai. Lanjutkan, kita ambil dari tabel pegawai, titik 2, enter. Nah, di sini sudah ganti menjadi nama underscore pegawai yang sebelumnya hanya berisi nama serta nama-nama ini. Kemudian kita ganti menjadi nama pegawai. Selanjutnya kita akan memberikan nama lain dalam tabel yaitu dengan cara select pegawai. Sebelumnya pegawai di sini akan saya rubah menjadi pack dot nama. Kita ambil dari beberapa data yang ada di sini yaitu pack nama, pack dot alamat, pack dot gaji. Selanjutnya kita from pegawai. Di sini akan saya ganti menjadi tabel pack. Titik 2, enter.
Nah, di sini maka akan muncul yaitu nama, alamat, gaji dari beberapa data yang ada dalam tabel pegawai. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu ada menampilkan data lebih dari dua tabel, yaitu dapat dilakukan untuk beberapa tabel sekaligus dengan syarat bahwa tabel-tabel yang akan ditampilkan semua mempunyai relasi baik secara implisit maupun eksplisit. Perintah ini yaitu kita menggunakan banyak tabel yang jumlahnya bisa lebih dari satu, entah itu ada 2 tabel ataupun 3 tabel, itu terserah. Kemudian kita akan menuju ke saya akan menggunakan tabel pegawai, yaitu select bintang from pegawai (2) enter. Sini akan muncul beberapa data dari tabel pegawai. Kemudian kita lanjutkan dengan tabel selanjutnya. Saya menggunakan tabel departemen, yaitu dengan cara select bintang from departemen (2) enter. Nah, di sini maka akan muncul dari 2 tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel departemen. Selanjutnya kita akan menuju ke perintah, yaitu menampilkan data lebih dari 2 tabel. Caranya yaitu select pegawai dot nama, saya akan mengubah nama, koma, pegawai dot alamat, koma, pegawai dot gaji, kemudian koma, kita ambil dari departemen, itu departemen dot nama. Selanjutnya kita enter from pegawai dan tabel departemen (2) enter. Nah, di sini akan muncul dari beberapa tabel pegawai dan tabel departemen. Di sini akan muncul beberapa dan banyak sekali data yang muncul. Contohnya seperti di atas ini terdapat 625 row. Selanjutnya, agar tidak banyak, kita gunakan yaitu foreign key dan primary key. Kita ambil foreign key dari pegawai dan primary key dari departemen. Caranya kita akan mengecek dulu apa teks departemen (2) Di sini nomor termasuk primary key. Kemudian kita akan menuju ke pegawai, yaitu di sini saya akan menggunakan nomor departemen sebagai foreign key. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perintah, yaitu kita akan menggunakan perintah yang awal tadi. Select pegawai nama, pegawai alamat, pegawai gaji, departemen dot nama. Enter. Kemudian kita masuk ke from pegawai dari tabel pegawai, koma, dari tabel departemen, where pegawai dot nomor di sini nomor departemen, karena di sini saya akan memasukkan foreign key dari tabel pegawai. Selanjutnya sama dengan departemen dot nomor (2) enter. Nah, di sini akan muncul yaitu nama, alamat, gaji, dan juga nama. Selanjutnya, karena di sini nama, terus di sini alamat, gaji, nama. Di sini nih nama Endarti, Starlight Fujai itu termasuk nama dari kolom pegawai. Nah, sedangkan di sini nama dari nama departemen. Selanjutnya kita akan mengubah
kita akan masuk ke latihan ketiga, yaitu kondisi where untuk relasi. Jika kita mengambil informasi dari lebih dari sebuah tabel, maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut, yaitu kita bisa menggunakan jika ada field yang sama dari tabel yang disertakan, maka sebelum nama field berikan nama field dan diikuti sebuah titik. Pada latihan 2 itu sudah kita berikan dengan where. Kemudian kita akan masuk ke kondisi where untuk relasi. Perintah kondisi where untuk relasi itu menampilkan data proyek dan departemen. Selanjutnya kita akan mengklik select from department. Di sini akan muncul beberapa data dari tabel departemen. Selanjutnya kita select from project, kemudian akan muncul beberapa data dari tabel proyek. Selanjutnya kita akan melakukan perintah, yaitu memasukkan kondisi where untuk relasi, yaitu caranya dengan select bintang from. Karena di sini sebelumnya dalam tabel departemen kita akan menggunakan nomor sebagai primary key, dan dari tabel proyek kita akan menggunakan nomor underscore departemen sebagai foreign key. Selanjutnya kita akan memanfaatkan dua tabel yang saling berelasi ini menjadi kondisi where, yaitu dengan cara select proyek. Karena saya akan menggunakan tabel proyek nama, koma, proyek dot lokasi, koma. Selanjutnya kita menggunakan departemen dot nama, enter, masuk ke tabel proyek, koma, tabel departemen, where kita masuk ke klausa where, yaitu proyek dot nama nomor underscore departemen, karena nomor departemen termasuk foreign key. Kemudian titik 2 sama dengan departemen dot nomor 2. Nah, di sini akan muncul, yaitu ini nama proyek, lokasi proyek, dan ini nama departemen. Karena di sini memiliki field yang sama, yaitu nama dengan nama. Agar tidak bingung, kita akan menggunakan perintah yang pertama, yaitu perintah alias dalam nama departemen tersebut. Caranya yaitu departemen nomor, select proyek.nama, proyek.lokasi, departemen nama, kita masukkan alias, akan saya rubah menjadi nama departemen dari proyek from proyek departemen where proyek dot nomor underscore departemen sama dengan departemen dot nomor 2, enter. Nah, di sini akan berubah tampilannya menjadi yang sebelumnya nama, lokasi, nama akan berubah menjadi nama, lokasi, nama underscore departemen. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang keempat, yaitu ada klausa order by. Klausa order by ini digunakan untuk menambah relasi dengan menggunakan kondisi yang sama, yaitu di sini saya akan menggunakan tabel pegawai. Select bintang from pegawai, titik 2. Di sini terdapat beberapa data dari tabel pegawai. Selanjutnya kita lakukan dengan sebelumnya klausa order by ini terdiri dari dua, yaitu ascending dan descending. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum order by secara ascending terlebih dahulu. Caranya yaitu select bintang from pegawai, yaitu dari tabel, kemudian kita masukkan order by alamat. Saya akan menggunakan lebih mudah, yaitu nama secara ascending.
titik 2 enter. Nah, di sini yang sebelumnya belum urut namanya, selanjutnya saya lakukan ascending, yaitu urut mulai alfabet awal sampai alfabet akhir. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan perintah descending, yaitu select from pegawai, order by nama kita rubah menjadi descending, DESC. Nah, sini akan berubah mulai alfabet akhir ke alfabet awal. Selanjutnya seperti itu contoh praktikum dari klausa order by. Selanjutnya kita lanjut dengan praktikum selanjutnya, operator in. Operator in ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai. Kumpulan nilai bisa berupa nilai-nilai yang diisikan query tunggal. Seperti contohnya, di sini saya akan menggunakan tabel pegawai seperti yang sebelumnya, namun di sini saya akan menggunakan perintah operator in, select bintang from pegawai, kita masukkan where, alamat, karena saya akan mencari alamat, sama dengan titik 2 Rogo Jampi, or alamat sama dengan kiri, titik 2 enter. Sini akan muncul nama karyawan dari nama pegawai yang berasal dari kiri dan Rogo Jampi. Kemudian karena ini perintahnya terlalu panjang, maka terdapat perintah yang lebih sederhana daripada perintah yang di atas ini. Perintahnya yaitu select from pegawai where alamat in, kurung buka, alamatnya dimasukkan Rogo Jampi, koma kiri, kurung tutup, titik 2. Nah, maka terdapat perbandingan di sini yaitu terlalu panjang dan di sini akan menjadi lebih simpel dan sederhana. Kemudian kita enter, maka akan muncul sama, yaitu dari alamat Rogo Jampi dan kiri, namun memiliki perintah yang satunya lebih panjang, yang satunya lebih sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang keenam, yaitu ada perintah operator between n. Between n digunakan untuk mencari atau memilih data yang berada di antara dua nilai. Contohnya, saya akan menggunakan tabel pengawas, yaitu select bintang from pengawas, T2 enter. Di sini ada nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, juga gaji. Perintah between n kita masukkan yaitu dengan cara select bintang from pengawas where gaji between saya akan memilih gaji mulai 2 juta dan 6 juta titik 2. Maka akan muncul gaji dari pengawas ini di antara 2.000 sampai 6.000, yaitu dimulai dari 2.000 hingga 2 juta maksudnya sampai 6 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang ketujuh, yaitu ada fungsi aggregate. Fungsi aggregate ini yaitu fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistika dalam tabel. Sama halnya dengan matematika, dalam pemrograman kita juga akan melakukan perhitungan statistika. Dalam fungsi aggregate terdapat beberapa fungsi-fungsi, yaitu ada AFG, ada count, ada max, ada min, ada sum. Yang pertama kita akan menggunakan perintah count. Caranya yaitu select count nomor underscore KTP nomor KTP as
MKTP kita kurung tutup, X jumlah underscore pegawai, kita akan mengganti dengan jumlah pegawai dari tabel pegawai. T2 enter. X jumlah pegawai, select count from pegawai, count not check the name passing position of select bintang from pegawai. T2 kita lakukan perintah yaitu select count nomor KTP X jumlah pegawai from pegawai. Nah, di sini akan muncul yaitu jumlah pegawai dari tabel pegawai ini berarti 25. Sini ada 25 row. Kemudian kita lakukan perintah count yaitu tersedia yaitu 25. Count di sini yaitu fungsinya untuk menghitung cacat data atau jumlah baris. Di sini kan terdapat 25 baris, maka di sini akan muncul 25 baris juga. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah sum, yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Kemudian di sini saya akan tetap menggunakan kolom tabel pegawai dengan cara select sum kurung buka from gaji kurung tutup nama alias total gaji from pegawai. T2 enter. Nah, total gaji seluruh dari pegawai ini sebesar 138.100.000 rupiah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perintah EFG, yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai suatu kolom pada tabel. Perintahnya yaitu select AFG kurung buka, saya akan menggunakan gaji, kemudian nama lainnya yaitu rata underscore gaji from pegawai. T2 enter. Nah, di sini akan muncul rata-rata dari gaji pegawai yaitu sebesar senilai yang di kolom ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan min. Perintah min yaitu digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada sebuah tabel. Caranya dengan select min kurung buka gaji kurung tutup X gaji underscore terendah. Karena di sini min, maka saya akan mengganti nama lain yaitu dengan rendah dari tabel pegawai. T2 enter. Nah, gaji terendah yaitu dari pegawai sebesar 1 juta. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah max. Perintah max yaitu digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu kolom pada sebuah tabel. Perintahnya yaitu select max membuka gaji, nama lain kita masukkan yaitu gaji tertinggi from tabel pegawai. T2 titik koma enter. Nah, gaji tertinggi yaitu sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke klausa yang ke-8 yaitu klausa group by. Klausa ini yaitu akan melihat alamat-alamat dari pengawas dan setiap alamat ada beberapa jumlah pegawai. Contohnya yaitu
select alamat, koma, kita gunakan count untuk menghitung jumlah baris, yaitu select alamat, count, kurung buka, alamat, kurung tutup, X, jumlah, underscore pengawas, enter, from, tabel pengawas, kita group by, kita grupkan ya alamatnya, T2, enter. Terdapat error, select alamat, count, alamat, select alamat, select alamat, koma, count, alamat, X, jumlah pengawas, enter, from, pengawas, group by, alamat. Nah, di sini akan muncul beberapa alamat yang Singonjuru dan Serono termasuk group by karena memiliki alamat yang sama dari tabel pengawas tersebut. Jika tidak percaya, kita akan mengeceknya. Select bintang from pengawas, koma, enter. Nah, di sini ada Singonjuru. Maka di sini ada dua alamat yang sama, yaitu Singonjuru dan juga ada Serono. Ada dua alamat juga yang sama. Kemudian kita grupkan akan menjadi seperti ini. Singonjuru dan Serono memiliki dua alamat dalam jumlah pengawasnya. Kemudian untuk perintah yang terakhir yaitu having. Klausa having disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Kelompok yang memenuhi kondisi having saja yang akan dihasilkan perintah yang digunakan dalam praktikum ini. Selanjutnya having kita gunakan yaitu select alamat, koma, count, kita gunakan lagi count, kurung buka, alamat, kurung tutup, X, jumlah pegawai. Seperti ini, seperti perintah yang ada dalam klausa group by, karena ini termasuk perintah untuk melengkapi dari klausa group by tersebut. Dari pegawai saya rubah menjadi pegawai, select alamat, count alamat, X, jumlah pegawai, from pegawai, enter, group by, alamat, having count, kurung buka, alamat, kurung tutup, lebih besar dari 2, lebih dari 2, T2, enter. You have error. Issue check the manual. Use name by, alamat, having count, group by. Oh, di sini terdapat kalimat yang salah. Saya mengetikkan group dan yang benar adalah group. Maka kita akan menggunakan perintah select alamat, count, jumlah alamat, from pegawai, enter. Kemudian kita rubah yang salah tadi menjadi group, enter. Nah, di sini ada alamat dengan jumlah pegawai lebih besar dari 2. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan dalam praktikum ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada komentar mohon dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.